Jadi kemarin kan orang bahas mengenai Matius 26 ayat 1 sampai 16. Dia kan ada terbagi tiga bahagian ya. Ayat 1 sampai 5 itu ada konspirasi antara imam-imam kepala dengan imam besar Kayafas mau membunuh Yesus. Itu yang ayat 1 sampai 5. Matius berapa? Matius 26 ayat 1 sampai 16 yang orang kemarin bicarakan. Oke. Nah, yang pertama kan ada konspirasi ya, dari ayat 1 sampai 5 ada konspirasi antara imam-imam kepala dan imam besar Kayafas mau membunuh Yesus. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Yesus diurapi oleh seorang wanita. Itu dari ayat 6 sampai 13. Ya. Kemudian yang ketiga ayat 14 sampai 16 itu pengkhianatan dari Yudas Iskariot. Ya. Itu yang kemarin kan orang jelaskan. Nah, ada orang yang membedakan, ada persamaan antara Julius Caesar, pernah dengar nih Julius Caesar dengan Jesus Christ. Siapa ini Julius Caesar? Julius Caesar ini adalah yang berkuasa di Romawi waktu itu. Dia kira-kira 60 tahun sebelum Yesus. Nah, Julius Caesar ini pasti orang Kaisar ya, pasti kenal semua. Ada komplotan mau membunuh Julius Caesar. Apa persamaan antara Julius Caesar dengan Yesus Christ? Kalau disingkat sama-sama GC, Julius Caesar sama Jesus Christ. Itu singkatan, jadi ada persamaan. Kemudian ada konspirasi di dalam Yesus Kristus di topik ini. Dan Julius Caesar ada konspirasi mau membunuh ini Kaisar Julius. Kemudian melibatkan orang dalam. Julius Caesar punya orang kepercayaan namanya Brutus. Pernah dengar kan namanya Brutus? Nah, sedangkan Yesus nama lingkaran dalamnya adalah Yudas Iskariot. Jadi ada persamaan ya. Julius Caesar itu dibunuh oleh Brutus. Orang kepercayaan. Begitu juga Yesus Kristus. Perbedaan, Julius Caesar itu tidak mengetahui bahwa dirinya akan mau dibunuh. Kalau Yesus Kristus tahu dari awal tahu, Yesus tahu. Matius 16 ayat 2 Yesus sudah bicara. Matius 17 ayat 22 sampai 23 Yesus sudah bicara akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Matius 20 ayat 19 begitu juga. Dan terakhir yang kita bahas ini Matius 26 ayat 2 kita baca. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi Yesus sudah bilang 2 hari lagi akan dirayakan Paskah dan anak manusia yaitu Yesus sendiri akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi akan dibunuh. Nah, sedangkan di ayat 4 dan 5 ini konspirasi antara imam kepala dengan Kayafas, imam besar. Kita baca ayat 4 dan 5. Dan mereka merundingkan satu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi mereka tunda supaya setelah Paskah. Padahal Yesus sudah tentukan sebelum Paskah 2 hari lagi akan mati hari Jumat kan. Jadi konspirasi mau mematikan Yesus di sesudah Paskah. Sedangkan Yesus sudah tentukan di hari Jumat sebelum Paskah akan mati di atas kayu salib. Dan yang terjadi yang Yesus sudah nyatakan. Itu sebabnya Yesus Kristus ini sangat berdaulat atas sejarah. Orang merencanakan mematikan Yesus sesudah Paskah, Yesus mengatakan dia mati sebelum Paskah. Paskah hari Sabtu, hari Jumat dia mati. Jadi di sini menyatakan Yesus Kristus itu berdaulat atas sejarah. Dan perbedaan dan persamaan Julius Caesar dengan Yesus Kristus
kelihatan kok luar biasa, hampir bersamaan. Karena Julius Caesar dia 40 mati 44 sebelum Kristus. Jadi 44 tahun kemudian Yesus lahir. Jadi ada persamaan dan perbedaan. Yang Matius 26 ayat 1 sampai 16 ini berbentuk sandwich yang di atas terjadi konspirasi di mana imam besar menghargai Yesus dengan kematiannya. Yang di bawah itu, roti yang di bawah adalah pengkhianatan Yudas Iskariot dengan menjual Yesus dengan 30 keping perak, sama dengan harga seorang budak kalau dia mati dibayar harganya 30 keping perak. Jadi di atas imam besar menghargai Yesus dengan kematiannya, di bawah Yudas menghargai dengan 30 keping perak sama dengan harga budak. Nah, di tengah ini yang fokus dari cerita ini, seorang wanita mengurapi Yesus dengan 300 dinar yang seharga dengan setara dengan 1 tahun gaji buruh. Jadi ini membedakan bagaimana seorang wanita yang mengurapi ini sangat-sangat menghargai Yesus dibandingkan dengan Kayafas, seorang imam besar, dan Yudas, seorang murid dari Yesus, sangat menyepelekan Yesus. Dan ini mau ditonjolkan bagaimana seorang wanita yang menghargai Yesus yang sangat luar biasa. Nah, di sini inti dari cerita ini untuk pembaca sampai dengan sekarang ini, kita mau menghargai Yesus bagaimana? Apakah kita hanya mau Yesus karena kita perlu? Atau memang Yesus itu kita hargai karena Yesus telah berkorban untuk mati bagi kita, untuk menyelamatkan kita? Apakah kita sangat menghargai Yesus? Nah, ini yang menjawab kita-kita sekalian. Bagaimana kita menjawab untuk menghargai Yesus? Dan Paulus memperingatkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Ini hati-hati ya, supaya kita betul-betul bagaimana menghargai Yesus lebih dari segala sesuatu. Paulus bilang begini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi orang-orang yang telah dibutakan oleh kuasa kegelapan, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Sehingga mereka tidak memuliakan Kristus, karena sudah ditutupi dengan ilah zaman ini. Kejadian yang sama disaksikan oleh murid-murid dan ditulis oleh murid-murid dan dipimpin oleh Roh Kudus sesuai dengan preferensi mereka, apa yang mereka ingin tampilkan. Jadi kejadian sama, misalnya kita datang ke Candi Borobudur. Ya, kira-kira ada 4 orang datang ke Candi Borobudur, atau anak sekolah SMA lah, 4 orang datang ke Candi Borobudur, ditugaskan bikin karya tulis mengenai Candi Borobudur. Singkat saja, tapi karya tulis tentang Candi Borobudur. Sudah pasti kan 4 orang ini menulis walaupun objeknya sama, pasti beda kan? Sesuai dengan apa yang mereka minati. Misalnya ada satu orang, dia sangat berminat tentang sejarah. Wah, dia akan tulis luar biasa. Orang-orang zaman dulu kok sudah bisa membangun yang luar biasa, dan dia punya pahatan-pahatannya, relik-reliknya. Itu yang dia akan tekankan. Tapi kalau ini seorang yang mau menulis tentang Borobudur, dia itu seorang lebih senang ke ekonomi, dia akan bilang, kalau saya
punya uang, saya bangun hotel di sini, saya akan berhasil karena pasti orang-orang turis akan datang melihat candi karena salah satu keajaiban dunia. Kemudian yang satu, karena dia mungkin senang teknik, dia bilang, waduh luar biasa ini bangunan ini tanpa semen. Mereka bisa susun batu-batu secara luar biasa dengan tanpa semen, kok bisa jadi bangunan yang tinggi begitu. Nah, padahal yang mereka ceritakan satu objek yang sama, Candi Borobudur. Begitu juga dengan cerita wanita mengurapi Yesus. Ini ada tiga penulis, Matius, Markus, dan Yohanes, menulis hal yang sama, tetapi menekankan hal yang mereka ingin tekankan. Tadi Roni berulang-ulang bilang ilah zaman ini. Di Alkitab kan ada bilang begini, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya. Berarti artinya itu cuma apa namanya? Cuma Tuhan saja yang disembah, tidak ada Allah lain. Tapi apa yang dilakukan itu Maria itu wow, sangat luar biasa. Ya, memang ilah dia tidak berlaku buat dia ilah zaman ini. Bayangin gaji 1 tahun dia beli minyak untuk memberikan kepada Tuhan Yesus. Kita aja mungkin gaji 1 minggu 1 hari ya untuk kasih cuma itu, aduh itu berat sekali tuh. Ya, ini gaji 1 tahun. Berarti memang dia berserah dan pasrah terus kepada Tuhan. Nah, dari rangkaian ini apa yang mau disampaikan, ternyata sekarang ini gila zaman ini udah bahaya ini, merajalela sekarang. Pertama kasus yang ada di daerah kita di Sulawesi Utara itu, waduh, menyangkut pimpinan gereja bagaimana itu dia, menyangkut uang dan uang. Mungkin boleh nggak baca kasusnya itu, bagaimana seorang pimpinan orang nomor 1 ternyata dia punya ada ilah lain, ya, sehingga saat ini udah heboh jadi tersangka. Bagaimana menurut Profesor Boli Sako? Terima kasih. Jadi kan ada contoh di cerita ini ya, Yudas. Yudas itu seorang murid yang sudah siang malam mengikuti Yesus dan sudah menerima banyak pengajaran dari Yesus. Sudah menerima kuasa untuk menyembuhkan orang. Sudah dicuci kaki oleh Yesus waktu sebelum dia suruh pergi. Toh mau menjual Yesus karena uang. Jadi tidak heran kalau misalnya ada ketua sinode karena uang dia begitu, tidak heran karena sudah ada seorang murid Yesus saja yang sudah berpengalaman dengan Yesus masih bisa terjadi. Nah, itulah bahayanya ya. Karena kuasa kegelapan ini kalau dia sudah menutupi mata, ada semacam tirai kepada kita sehingga tidak bisa melihat hal-hal yang benar. Nah, itu yang terjadi apa yang dicontohkan oleh Yudas. Ya. Jadi tidak heran kalau soal hamba-hamba Tuhan jatuh karena uang atau hal-hal lain yang menomorduakan Yesus, sudah ada contoh di cerita ini. Atau oleh karena itu di cerita ini kita diperhadapkan oleh pilihan apa yang kita hargai. Apakah karena kalau kita perlu baru kita datang kepada Yesus, atau memang sepanjang hari kita jalani, kita betul-betul berserah terus kepada Yesus. Berusaha bersekutu dengan Tuhan. Kapanpun kita punya waktu untuk itu. Nah, itu supaya betul-betul kita menghargai. Ya, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menghargai Yesus. Oke. Kita sudah mau pindah ke apa atau ada komentar lain lagi? Oke. Kalau nggak ada komentar, kita masuk di
Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ini ceritanya sama ya, cuma ada hal-hal yang ditonjolkan. Masing-masing punya hal yang ingin disampaikan. Kalau Matius tadi, dia tidak menerangkan siapa ini. Dia cuma bilang seorang wanita untuk menunjukkan, padahal wanita zaman itu adalah kelas 2. Karena di zaman itu ada patria yang diutamakan lelaki. Tetapi Matius kasih contoh seorang wanita untuk mewakili semua wanita. Luar biasa ini seorang wanita melakukan. Sehingga apa yang dia lakukan dikenang selama-lamanya. Sampai kita di berakhir sejarah ini tetap dikenang. Bukan Petrus, bukan Yohanes yang dipuji oleh Tuhan Yesus apa yang dilakukan ini. Seorang wanita mewakili semua wanita. Untuk mengangkat derajat wanita, contoh itu sangat menghargai Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita masuk di cerita yang sama di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ dia adakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu minyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Jadi ini Yudas dinyatakan seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi dia seorang bendahara ya, tetapi dia suka mencuri di dalam pemegang bendahara ini. Maka kata Yesus, hal itu dikatakannya uang yang disimpannya dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, itu kira-kira 1 sampai 8. Nah, beda dengan Matius, di sini Yohanes menulis nama, yaitu Maria. Dan di sini dijelaskan juga ternyata minyak narwastu itu harganya menurut bendahara si Yudas Iskariot 300 dinar. Nah, 1 dinar itu sama dengan 1 hari gaji atau upah orang buruh ya, seorang buruh. Jadi kalau 300 dinar ya hampir setahun gaji. Nah, dari cerita ini ada satu yang perlu ditekankan di sini. Kalau tadi ceritanya sandwich ya, ada di Matius ya, ada persekongkolan, konspirasi antara imam-imam kepala dan imam besar, Kayafas. Baru roti di bawah ada Yudas yang mengkhianati Yesus dengan menjual 30 keping perak. Baru di tengah pengurapan seorang wanita terhadap Yesus. Nah, itu cerita Matius. Nah, kalau Yohanes ini agak sedikit berbeda. Namanya bookends. Apa bookends? Artinya ada dua hal yang sama yang mengapit cerita yang kita akan bahas. Apa itu dua hal yang sama? Itu kalau kita lihat di Yohanes 11 ayat 45 sampai 57, judulnya ya Lai kasih judul
persepakatan untuk membunuh Yesus. Itu di Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Nah, di bawah Yohanes 12 ayat 9 sampai 11 itu judul LAI persepakatan untuk membunuh Lazarus. Jadi ini tipenya beda ya. Persepakatan untuk membunuh Yesus itu Yohanes 11 ayat 45-57. Baru Yohanes 12 ayat 9-11 persepakatan untuk membunuh Lazarus. Baru yang di tengah itu Yesus diurapi oleh Maria di Betania. Nah, yang paling penting mau dijelaskan ini, Yesus diurapi oleh Maria di Betania. Nah, John MacArthur Jr. itu seorang pendeta yang umur 55 tahun, menjelang 86 tahun, masih ada di California dia. Dia kasih judul ini, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, One Savior, Five Reactions. Jadi ada satu juru selamat, ada 5 yang bereaksi, 5 orang bereaksi. Nah, orang coba bahas satu-satu orang ini ya, karena ini yang ditampilkan oleh Yohanes. Pertama Marta, karena di ayat 2 dibilang, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Jadi dari awal pertemuan Yesus sama Marta Lazarus, kalau kita baca di Lukas 10, di mana Marta komplain kepada Yesus, kenapa membiarkan si Maria duduk sedangkan saya yang sibuk melayani. Nah, di sini juga ternyata di hal yang lain Marta juga sedang melayani. Jadi dia sangat menghargai Yesus tetapi dengan pelayanan. Kalau melayani di sini, kalau bahasa Greek atau Yunani itu diakonia. Itu yang kita sebut di gereja sekarang diakonia ya. Itu artinya yang melayani. Nah, jadi Marta sibuk melayani. Tetapi Marta ini dia memakai waktu. Jadi waktu ada 2 ya. Kronos dan kairos. Apa artinya kronos? Kronos itu kita bangun pagi, siang, malam, kembali tidur, bangun pagi. Itu kronos, namanya kronologi. Hari ini kita lakukan ini, besok kita lakukan ini, kronologi. Nah, itu kronos. Jadi waktu yang berulang-ulang setiap hari. Itu jadi si Marta ini memakai waktu secara kronos. Dia melayani. Nanti kalau ada pertemuan berikut dia akan melayani. Jadi akan terus begitu ya. Dia punya pekerjaan lebih senang melayani. Nah, dan apa yang dilakukan oleh Marta ini bukan salah ya. Kalau di gereja-gereja kalau nggak ada yang melayani kan repot juga. Kalau ada pertemuan-pertemuan nggak ada yang melayani, ya pasti ada yang melayani. Dan ternyata pekerjaan melayani ini banyak disukai orang. Misalnya kalau ada pertemuan, setelah pertemuan kan orang perlu makan, perlu minum. Nah, pasti ada yang melayani. Dan semua orang senang kalau ada yang melayani. Ya, kalau di gereja itu orang panggil orang sama-sama gereja. Ya, itulah kira-kira yang dilakukan oleh Marta di ayat 2 ya. Nah, Lazarus di pasal 11, sebelum pasal 12 ini pasal 11, Lazarus di kota Betani ini, Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Nah, karena mereka bikin perjamuan karena kebangkitan Lazarus ini, dibikin ramatama, di mana Marta melayani, Lazarus duduk makan bersama Yesus. Jadi di ayat 2 ya, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan untuk Lazarus, untuk Yesus ya. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi tokoh di sini Lazarus tinggal di Betani, yang dimana dia
dibangkitkan oleh Yesus di Betani. Jadi satu kota Betani ini ya, dekat dengan Yerusalem. Nah, turut makan dengan Yesus, itu tokoh yang kedua. Tokoh yang ketiga ini yang paling penting, Maria. Karena di ayat 3, ini kita baca ayat 3 ini, itu yang utama ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi setengah kati minyak ini itu sama dengan setengah liter ya, 500 mili. Nah, jadi satu botol itu ya, kalau kita suka minum satu botol. Dan dia tuangkan yang harganya 300 dinar, 1 tahun itu dia tuangkan kepada Tuhan Yesus. Di sini dikatakan mahal harganya lalu menyeka kaki Yesus. Jadi dituangkan di kaki. Kalau kita baca di Matius, yang kemarin kita bahas di Matius 26, di kepala. Nah mana? Padahal kejadian sama ini. Mana yang benar? Pada umumnya, orang itu mengurapi orang dari kepala. Bayangkan, setengah liter dituangkan di kepala. Ini sampai ke kaki. Matius dan Markus melihat pada waktu Yesus diurapi di kepala. Tapi Yohanes melihat dan memfokuskan pada waktu si Maria menyeka kaki Yesus di kaki, nyeka minyaknya. Jadi itu semerbak sampai ke kaki. Jadi tidak ada kontradiksi di sini. Disinilah yang disebut power of love. Ya. Bayangkan kita masih muda-muda dulu, kalau jatuh cinta apapun kita ingin lakukan untuk kepada kekasih. Lain kali sudah di luar akal, tapi kita masih bisa lakukan. Ya. Barangkali uang tinggal sekian, tapi karena untuk mentraktir habis-habisan. Ya, Edison pengalaman itu. Ya. Ya, nah, apalagi orang Kayafas ini, waduh, luar biasa. Nah, oleh karena itu, ini the power of love ini dia lakukan. Kenapa? Bukan tiba-tiba kok dia bisa melakukan, pasti ada sebab. Karena pertama, dia baru menyaksikan saudara yang dia sangat kasihi, yaitu Lazarus, itu dibangkitkan oleh Yesus. Ini Tuhan Yesus itu betul-betul Tuhan dan Mesias. Karena kalau orang baca Lukas 10 ayat 49, di mana dia duduk di kaki Yesus dan mendengarkan apa yang Tuhan Yesus jelaskan. Jadi dia sangat mengerti siapa ini Yesus. Mesias kan di dalam perjanjian lama itu diurapi. Jadi dia urapi karena dia tahu ini Yesus Mesias. Dan dia sangat berterima kasih telah membangkitkan Lazarus. Oleh karena itu dia rela mengorbankan harta satu-satunya kali yang paling berharga, itu dia berikan kepada Tuhan Yesus. Urapi di atas kepala sampai di kaki. Nah, pengabdian Maria ini pada waktu dia menyembah Yesus, meminyaki Yesus, itu sangat berani. Kenapa sangat berani? Karena kalau orang baca di pasal sebelumnya, jadi konspirasi terjadi, kan kayak mereka bilang begini, ya, Yohanes 11 ayat 53. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Jadi orang Farisi dengan imam kepala dengan Kayafas sepakat untuk membunuh dia. Itu ayat 11, pasal 11 ayat 53. Baru 57 ayat 57, sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana
dia berada, memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Jadi ini perintah dari imam-imam kepala dan orang Farisi. Tentu saja orang Israel harus mengikuti. Harus memberitahukan di mana Tuhan Yesus kalau untuk mereka tangkap. Nah, Maria sama Lazarus dengan yang lain berani melakukan perjamuan. Padahal sudah ada peringatan di mana Yesus berada. Dia berani melakukan. Itu yang risk taker, dia mengambil. Kemudian pengabdian yang begitu rendah hati. Kenapa? Karena dia mengoleskan minyak sampai ke kaki. Jadi kita perlu bayangkan ya, zaman dulu tidak ada sepatu. Itu terbuka, mereka punya sandal, itu ikat sandal, dan jalan belum aspal kan. Jadi itu berdebu. Oleh karena itu kalau masuk di setiap rumah, tuan rumah menyiapkan satu baskom di depan untuk orang cuci kaki. Tapi walaupun sudah cuci kaki kan, dengan mereka berkeringat, nggak ada apa, karena daerah Palestina itu kan cuacanya panas. Dan pada waktu masuk rumah pasti bau badan. Nah, oleh karena itu ada kebiasaan setiap orang masuk, ada tuan rumah meneteskan minyak wangi untuk supaya di dalam pertemuan itu berbau wangi. Tapi ini setengah kati, waduh, semerbak wanginya luar biasa. Nah, kebiasaan pada waktu itu, wanita tidak boleh menguraikan rambut karena kalau dia sudah kawin bisa diceraikan suaminya. Itu sama dengan orang Islam sekarang ya, mereka pakai kerudung, mereka hanya bisa buka pada waktu di rumah, tapi di umum tidak boleh. Kalau di Iran itu dihukum kalau buka kerudung. Karena ini adat istiadat waktu itu. Jadi Maria itu mengusap kaki Yesus dengan rambut terurai, itu pelanggaran di dalam kebudayaan. Kalau dia sudah kawin bisa diceraikan suami. Kalau dia single bisa dilempari batu. Tapi dia mengambil risiko itu. Karena begitu kasihnya terhadap Tuhan Yesus. Dia menyeka kaki Yesus. Nah, dan kemudian yang mencuci kaki itu biasanya seorang hamba yang paling rendah. Tapi ini Maria melakukan. Yang keempat, yaitu Yudas Iskariot. Nah, Yudas ternyata bendahara dipercayakan oleh Yesus. Yudas yang diangkat Yesus sebagai bendahara. Tetapi justru dia sering mencuri uang di perbendaharaan. Dan terakhir dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yang sama harga dengan kalau ada lembu menyeruduk satu orang hamba, laki atau perempuan, orang harus mengganti kematian laki hamba budak perempuan atau laki itu seharga 30 keping perak. Yang kita bisa lihat di kemarin di Keluaran 21 ayat 32. Siapa bisa baca Keluaran 21 ayat 32 supaya kita tahu ya